Halo, perkenalkan, nama saya Ferdinandus Roberto Dewa, NIM 22111818076 dari Teknik Elektro Unjani 2018. Di sini saya mau presentasi tugas dari sistem telekomunikasi tentang PCM. PCM itu Pulse Coded Modulation. Apa itu PCM? PCM itu adalah teknik modulasi yang mengubah sinyal analog atau sinyal sinusoidal menjadi sinyal digital atau sinyal pulsa. Nah, di sini ada gambar untuk diagram blok PCM. Proses pembentukan sinyal itu dari pertama itu dari filtering, lalu sampling, kemudian kuantisasi, lalu coding. Nah, pertama-tama di filtering itu hanya di filter doang, sedangkan kemudian kalau dari sampling itu ada perubahan sinyal analog menjadi sinyal pump, lalu masuk ke quantizer dan menjadi sinyal pump yang telah terkuantisasi. Kemudian sinyal yang telah kuantisasi tadi akan masuk ke codet itu dan berubah menjadi sinyal digital. Nah, sebelum masuk ke sampling itu sinyal di filtering dulu di LPF atau low pass filtering. Nah, di sini itu sinyal informasi yang masih bercampur dengan noise atau sinyal lain yang berfrekuensi tinggi dioptimalisasi, di filterin lagi gitu agar lebih halus. Nah, lalu kemudian masuk ke sampling. Kan di sampling itu adalah proses pengambilan sampel pada tiap satuan waktu yang ditentukan. Sinyal output pada sampler disebut sinyal PAM atau Pulse Amplitude Modulation. Nah, pada proses sampling ini harus mengacu pada teori Nyquist yang berbunyi frekuensi mencacah harus minimal dua kali lebih besar dari frekuensi tertinggi yang digunakan oleh sinyal asli. Nah, lalu setelah pada proses sampling ada masuk ke proses kuantisasi. Nah, kalau pada proses kuantisasi itu di sini proses yang menentukan segmen-segmen dari amplitudo sampling dalam level-level kuantisasi amplitudo dari masing-masing sampel itu dinyatakan dengan hanya integer dari level kuantisasi yang terdekat. Nah, lalu kemudian pada saat pengkodean itu adalah proses mengubah besar amplitudo kode sampling ke bentuk kode digital biner. Nah, kemudian setelah itu di sini ada proses untuk pembuatan program di PCM di MATLAB. Nah, sekarang lanjut ke MATLAB. Nah, sekarang saya mau menjelaskan ke bagian MATLAB untuk modulasi PCM. Nah, di sini saya sudah terlebih dahulu membuat programnya ya, karena kalau misalnya dibuat dari awal itu akan waktunya mungkin akan menghabiskan banyak. Jadi saya udah membuat terlebih dahulu, dan di sini itu saya akan menjelaskan proses pembuatannya dari awal atau penjelasannya. Nah, dari awalnya
dari CLC close all clear all ini adalah untuk membersihkan layar program ketika program ini di running kembali. Nah, di sini end input itu nilai untuk end min bit pada sistem PCM. Kalau N1 itu di sini adalah banyaknya sampel yang diambil tiap periode. Nah, lalu di sini ada rumus untuk sampling operasi atau pada proses sampling. Nah, di sini tuh X sama dengan 0,2 pi garis miring N1 sama dengan titik 2 4 pi. Nah, yang maksud rumus di sini itu adalah variabel X dari 0 sampai 4pi dengan step kenaikan sebesar 2pi. Nah, garis miring N1 di mana sehingga mendapatkan input sinyal analog sama dengan S. S-nya sama dengan 8 sin. Nah, lalu di sini subplot seperti biasa. Subplot itu untuk menghasilkan figur atau tampilan pada programnya nanti. Hasil programnya itu ada beberapa subplot, ada beberapa figur gitu. Nah, lalu grid on itu untuk menyalakan programnya. Kemudian sinyal sampling, amplitude, dan time itu sinyal samping, sinyal analog ini itu untuk memberi judul pada setiap hasil plotting. Sedangkan kalau Y label, X label itu memberikan judul pada setiap koordinat sumbu X atau Y. Nah, setelah di sampling, proses sampling masuk ke quarantine proses kuantisasi atau quantization proses. Nah, di sini tuh ada variabel Vmax, Vmin, lalu del. Del itu di sini Vmax min Vmin, dalam kurung Vmax kurang min Vmin garis miring L. Ini tuh untuk rumus interval kuantisasi. Nah, nilai Vmax di sini sebesar 8 volt dan Vmin itu sama dengan min 8 volt. Nah, sedangkan L adalah banyaknya level kuantisasi. Nah, lalu di sini ada perintah ind in, key sama dengan kuantis part kode itu adalah menandakan adanya matriks ind dan key. Definisi ini diperlukan untuk proses pengulangan. Lalu ada perintah I1 sama dengan len dalam kurung ind dan I2 sama dengan len itu untuk menghitung jumlah elemen dari vektor ind dan key. Lalu selama proses perulangan bila kondisi ind dalam kurung I tidak sama dengan 0, maka nilai ind dalam kurung I dikurangi 1, kemudian indeks mengalami kenaikan nilai sebesar 1. Kondisi tersebut terus-menerus dilakukan hingga ind dalam kurung I sama dengan 0 sampai nilainya I1. Nah, lalu pada di sini subplotnya 313. Nilai-nilai yang terkuantisasi tersebut berada pada frame yang sama dengan sebelumnya. Nah, kemudian encoding proses. Nah, di sini tuh di awalan tuh pakai figur terlebih dahulu.
karena di situ untuk berfungsi untuk eh, agar frame sebelumnya muncul, tetapi figur yang ini tuh untuk frame yang kedua frame berbeda gitu. Nah, lalu untuk kode DE2BI ini itu mengkonversikan bilangan desimal menjadi bilangan biner, yang mana nilai dari IND ini merupakan matriks pada proses sebelumnya, dan left MSB ini artinya digit yang signifikan ke kiri. Nah, lalu eh, dibuat frame figure melalui perintah subplot 211, itu artinya terdapat dua gambar voting pada frame figure ini dan hasil encoding ada di urutan pertama. Lalu nilai codet di plot itu sama dengan step persegi data digital stairs coded. Kemudian batas sumbu diatur dengan axis. Nah, ini dengan axis yang artinya sumbu x min sama dengan 0, x max sama dengan 100, y min sama dengan min 2, dan y max sama dengan 3. Nah, setelah itu ada demodulation atau sinyal modulasi dari PCM sinyalnya. Nah, di sini ada rumus pertama tuh kun sama dengan reset dalam kurung buka codet, n, len, dalam kurung codet, tutup kurung garis miring n. Di sini perintah kun reset itu rumusnya tadi itu fungsinya untuk mengubah matriks codet menjadi matriks kun dengan ukuran baris sebanyak n dan kolom sebanyak len. Nah, di sini kalau perintah indeks BI2DE dalam kurung kun kutip, koma kutip, lem MSB ini untuk mengubah nilai biner variabel kun ke nilai desimal dengan nilai signifikan di kiri. Nah, lalu nilai hasil demodulasi didapat dengan rumus ini Ki kemudian del bintang indeks plus Vmin plus del garis miring 2 tutup kurung. Nilai ini diplot pada frame figure yang sama dengan sinyal encode di urutan kedua, yaitu subplot 212. Nah, sekarang kita coba running ya. Nah, untuk n bitnya kita coba masukin 4. Lalu sampel periodenya kita coba 10. Nah, ini hasil untuk figur pertamanya. Nah, ini untuk figur keduanya seperti ini. Nah, coba kita tes sekali lagi dengan merubah angkanya. Di sini coba kita masukkan n bitnya coba 6 deh. Dan sistem periodnya coba kita 8. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dan praktek MATLAB dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.